Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini dengan NIM 2010400329 akan mereview materi tentang administrasi lembaga PAUD. Administrasi PAUD merupakan proses pemanfaatan sumber daya PAUD meliputi sumber daya manusia, kurikulum, alat atau media, sarana dan prasarana, dan keuangan sekolah secara efektif. Administrasi standar isi berupa dokumen KTSP 1 dan 2, dokumen kurikulum, dokumen SK tim pengembang, dan kumpulan acuan. Kemudian administrasi standar proses berupa daftar buku atau panduan, kemudian buku kemajuan kelas, kemudian dokumen program tahunan, program semester, RPPM, RPPH, kalender pendidikan, jadwal mengajar, dokumen penilaian, dan program pelaksanaan remedial dan agenda guru. Kemudian administrasi standar penilaian berupa buku lekir nilai, buku rapot, dokumen penilaian, dokumen ijazah, dan penyerahan. Administrasi standar tingkat pencapaian anak yang pertama dokumen profil anak, dokumen pencapaian perkembangan anak, dan dokumen karya anak. Kemudian administrasi PTK berupa dokumen catatan izin, dokumen gaji, notulensi rapat, kemudian buku induk pegawai, kumpulan SK pembagian tugas, dan dokumen pembinaan dan penanganan kasus. Administrasi budaya dan lingkungan PAUD yang pertama SOP, tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, kemudian kode etik sekolah, buku tamu, dan program pelaksanaan 7K. Administrasi peran masyarakat berupa buku kegiatan, notulen rapat, daftar hadir, dan kumpulan foto kegiatan. Fungsi administrasi PAUD yang pertama memberikan arah penyelenggaraan pendidikan di PAUD, yang kedua memberikan umpan balik untuk perbaikan proses dan hasil pendidikan di PAUD, yang ketiga meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi PAUD, yang keempat, menunjang tercapainya tujuan atau program sekolah atau PAUD secara efektif dan efisien. Fungsi administrasi yang pertama, perencanaan atau planning, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, pergerakan, dan yang keempat, pengawasan. Terdapat 3 teori manajemen. Yang pertama, teori klasik, yang kedua teori neoklasik, dan yang ketiga teori modern. Terdapat beberapa bidang manajemen. Yang pertama manajemen produksi, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen keuangan, yang keempat manajemen sumber daya manusia, yang kelima manajemen administrasi atau akuntansi. Fungsi manajemen yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga implementasi, dan yang keempat supervisi. Demikian review materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.